Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukron lillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Sobat Smart Space yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita menghaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas begitu banyak limpahan nikmatnya. Pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dan berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa pula sholawat serta salam Allahumma sholli ala Muhammad. Marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Sobat Space yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sebuah kisah. Sobat Smart Space yang berbahagia, tentunya di bulan Ramadan yang mulia ini kita tidak ingin melewatinya dengan begitu saja, melewatinya dengan biasa-biasa saja. Tentunya kita di bulan Ramadan yang mulia ini ingin agar kualitas ibadah kita bagus serta kuantitas ibadah kita juga banyak. Nah, tentu sudah begitu banyak kisah-kisah inspiratif yang sudah Sobat Smart Space dengarkan, yang tentunya dapat menginspirasi Sobat Smart Space semua untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah dan memperbanyak ibadah kita. Pada kesempatan kali ini saya juga akan berbagi kisah yang insya Allah dapat menginspirasi, khususnya menginspirasi saya sendiri, dan mudah-mudahan dapat menginspirasi Sobat Smart Space semuanya. Kisah ini diceritakan oleh sahabat Nabi yang bernama Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Pada suatu ketika Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mendapati ada dua orang dari kabilah Bali datang menemui baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya secara bersamaan. Pasca menyatakan keislamannya secara bersamaan, nampak salah satu dari dua orang itu ibadahnya begitu bersungguh-sungguh, sementara yang satunya lagi tampak biasa-biasa saja. Pada suatu ketika ada sebuah peperangan. Nah, orang yang nampak ibadahnya bersungguh-sungguh ini ikut ke medan perang dan akhirnya mati dan mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang lain, yang satunya lagi ini Allah panjangkan umurnya 1 tahun lebih lama daripada yang mati syahid tadi. Kemudian dalam suatu malam, Tolhah bin Ubaidillah ini bermimpi bahwa Tolhah bin Ubaidillah itu sedang berada di depan pintu surga. Tolhah bin Ubaidillah mendapati dua orang yang sudah mati itu. Tak lama setelah itu, ada sesosok makhluk datang dari dalam surga menghampiri dua orang itu, dan ternyata yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga itu adalah orang yang umurnya lebih lama 1 tahun daripada yang mati syahid tadi. Diajaklah orang itu ke dalam surga, kemudian tak lama setelah itu datang lagi sesosok makhluk itu menghampiri kepada orang yang ibadahnya itu tadi bersungguh-sungguh dan memperoleh gelar syahid. Kemudian setelah dua orang itu masuk ke dalam surga, kembalilah sesosok makhluk itu tadi dan menemui Tolhah bin Ubaidillah dan berkata, "Pergilah kamu, belum waktunya kamu untuk masuk ke dalam surga." Kemudian Tolhah terbangun dan terheran-heran. Karena terheran-heran, Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan kepada sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi pun terheran-heran. Akhirnya sahabat Nabi ini menceritakan kisah dari Tolhah bin Ubaidillah ini kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Rasulullah bertanya, "Apa yang kalian herankan?" Kemudian salah seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah,
Bukankah orang yang dipanggil untuk masuk ke dalam surga terlebih dahulu itu adalah orang yang ibadahnya biasa-biasa saja? Tetapi kenapa kok malah lebih dulu diizinkan masuk ke dalam surga dibandingkan orang yang satunya yang sungguh-sungguh di dalam beribadah dan memperoleh syahid di dalam peperangan? Kemudian mendengar perkataan dari sahabatnya itu, baginda Nabiullah Muhammad SAW berkata, bukankah orang yang satunya itu tadi yang dipanggil ke dalam surga lebih dulu itu hidupnya lebih lama? Kemudian baginda melanjutkan, orang yang dipanggil ke dalam surga lebih dulu yang hidupnya lebih lama itu, bukankah dia dalam 1 tahun itu menjumpai bulan Ramadan? Kemudian dia berpuasa di dalamnya, kemudian beribadah, bersujud, dan lain sebagainya, melaksanakan amalan-amalan di bulan Ramadan yang mulia. Sementara yang mati syahid tadi tidak menjumpai bulan Ramadan. Kemudian para sahabat termenung. Kemudian baginda Nabiullah Muhammad SAW kembali menyampaikan, sungguh jarak antar keduanya itu lebih jauh dari langit dan bumi. Dari kisah ini kita dapat mengerti akan suatu hal, bahwa perbandingan ibadah seseorang di bulan Ramadan dengan orang yang tidak menjumpai Ramadan itu ternyata sangat jauh sekali. Bahkan orang yang bergelar syahid dan mati di dalam peperangan dan tidak bertemu dengan bulan Ramadan dengan orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan dengan ibadahnya dan lain sebagainya, ternyata jarak di surganya itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Tingkatan surganya berbeda. Ini membuktikan kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, di mana amalan-amalan di bulan Ramadan itu di mata Allah nilainya itu begitu tinggi. Nah, tentunya ini harusnya menyadarkan diri kita yang masih Allah berikan kesempatan untuk bisa beribadah lebih giat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi, supaya kita benar-benar memperoleh kemuliaan, keutamaan dari bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa beribadah di bulan Ramadan, pagi harinya, siang harinya, malam harinya, menghidupkan hari-hari di bulan Ramadan dengan ibadah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan aku ampuni, akan Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu nilai ibadah di bulan Ramadan. Kesungguhan di dalam ibadah, kesungguhan dalam menghidupkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, itu nilainya begitu besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak heran pemuda yang menjumpai bulan Ramadan dengan yang tidak menjumpai bulan Ramadan, meskipun memiliki gelar syahid, ternyata letaknya di dalam surga lebih tinggi pemuda yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan melaksanakan amalan ibadah lainnya. Semoga dengan kisah ini ya kita menjadi lebih bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini, supaya kita gunakan untuk beribadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, mengurangi waktu sia-sia kita untuk melihat atau bermain gadget dan lain sebagainya. Kita fokuskan untuk ibadah tadarus, kita fokuskan untuk ibadah qiyam dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dapat kita lakukan semampu kita dan sekuat yang bisa kita lakukan. Demikian, semoga kisah ini menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.